Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mo. Ini adalah kelanjutan pertarungan Hiwu melawan Barker dan Black Dog melawan admin. Langsung saja orang sholat batal karena kentut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini terlihat admin di part kemarin yang berkata, karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Di sisi Zero ia berkata, untuk seseorang yang hanya admin, kau punya mulut yang besar. Sedangkan Black Dog di sana pun bergumam, dua pria berkacamata, cukup, sudah cukup. Administrator berkata, untuk meningkatkan efisiensi dari hukuman pendosa, aku harus menyingkirkan cecunguk kali ini. Sambil ia menyerang ke arah Black Dog sana, dan Black Dog melirik dan mencabut pedang di dadanya untuk menangkis serangan pedang dari admin itu. Dan juga tak ketinggalan Zero pun dari arahnya menyerang juga. Ia berkata, dua anjing bertarung untuk tulang dan orang ketiga akan kabur dengannya. Kalian berdua kelihatan tidak akan bertahan lama. Sambil ia mengeluarkan skill Demon Wolf Attack seperti milik Black Dog itu. Lalu skillnya mengarah ke Black Dog hingga Black Dog terkejut akan terkena skill itu sampai di depan wajahnya. Tapi tiba-tiba skill dari Zero dilahap oleh skill Black Dog dengan sangat mudah. Lalu tiba-tiba Zero sudah tepat di atas Black Dog. Zero dengan posisi akan menyerang menggunakan skill The Evil Wolf Trap-nya. Terlihat skill yang membentuk mulut monster yang siap melahap Black Dog, tapi Black Dog dapat menghindarinya hingga terpental menabrak tembok dan tertimbul reruntuhan di sana. Zero berkata, siapa yang tahu jika pertarungan tiga pria ini akan berakhir dengan sangat cepat. Selanjutnya pertarungan antara dirimu dan aku. Zero juga menantang admin itu tadi. Zero dengan tersenyum percaya diri ia berkata, untuk menunjukkan keseriusanku, aku akan sedikit lebih serius dari sebelumnya. Sambil terlihat ia yang menggunakan skill Defense Soldier Wolf-nya. Admin berkata, bodoh sekali, tidak peduli kau serius atau tidak, kau tetap akan berakhir di bawah duriku. Sambil ia melayangkan pedang durinya dengan cepat di sana. Di sisi Zero ia menangkis serangan itu berkata, benda kecil ini tidak berpengaruh padaku. Baiklah, sekarang giliranku menyerang. Sambil ia menyerang menuju ke arah admin itu. Lalu tiba-tiba dia sudah berada di depan admin itu dan semakin dekat. Tapi tiba-tiba Zero berpikir bengong, apa yang terjadi? Kenapa gerakanku semakin melambat? Ini pasti ulah bajingan itu. Kecepatan ini sudah seperti waktu sedang berhenti. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Apa ini ilusi? Terlihat tubuh Zero yang seakan-akan gerakannya yang melambat dan semakin terlihat makin lambat lagi. Admin berkata, ini bukan ilusi, kau hanya sedang berada dalam pesonaku. Gerakan orang berada dalam pesonaku akan melambat dan akan meninggalkan jejak dari pergerakan mereka. Yang terakhir, mereka yang masuk ke dalam pesonaku tidak akan bisa melakukan apapun. Inilah natural flow skill milikku, Absolute Hand. Dan kita baru diketahui oleh nama admin itu adalah Yin, senjata spesial Infinite Spec of God. Dan di sana Zero terkejut terbengong karena skill admin yang menyerangnya itu terlihat seperti bayangan singa yang akan memangsa rusa, buaya yang akan memangsa ikan, dan burung yang akan memangsa kelinci. Skill ini adalah menerkam yang ibarat hewan-hewan tadi seperti itu. Terlihat seperti lebah yang akan menyengat mangsangnya dan jep, Zero tertusuk pedang dari admin itu. Admin berkata, kau hanya bisa mengalahkan kebodohanmu atas kekalahanmu. Lalu Zero dilempar ke tanah. Admin berkata, tapi tetap saja terima kasih karena sudah membantuku menyingkirkan satu loophole. Itu menghemat waktuku. Sambil terlihat pedang Zero yang tergeletak di tanah sana. Admin berkata lagi, sekarang aku harus mengurus loophole yang kedua. Tapi pedang Zero yang tergeletak tadi tiba-tiba diambil oleh seseorang, dan orang itu berkata, kenapa kau sangat terburu-buru? Admin kaget dan melirik ke belakang. Pecundang ini masih hidup. Ternyata itu adalah Black Dog yang mengambil pedang Zero itu tadi. Black Dog berkata, aku sedikit kesusahan karena tidak membawa satupun senjata, tapi sekarang aku punya, dan ini bahkan sebuah senjata spesial. Aku tidak sabar menggunakannya untuk menusuk-nusuk seluruh tubuhmu. Terlihat Black Dog dengan senjata spesial barunya dan kekuatan tak terbayangkan darinya akan muncul. Sedangkan di sisi admin ia berkata, kau seharusnya punya kesempatan untuk kabur saat aku tidak menyadarinya, tapi kau malah ingin datang menghampiri kematianmu sendiri. Sangat bodoh.
Black Dog berkata, aku tidak peduli jika kau berpikir kalau aku bodoh atau tidak, tapi memanggilku pecundang itu benar-benar membuatku kesal. Admin bertanya, apa aku salah? Black Dog menjawab, guruku adalah Diki, seorang challenger yang luar biasa. Murid yang diajar tidak akan pernah menjadi pecundang. Admin berkata, tidak perlu omong kosong, kau lebih memikirkan cara untuk mengalahkan pesonaku. Lalu Black Dog ancang-ancang akan melompat berkata, perkuat, dan ia melompat dengan cepat dan menghilang. Admin berkata, kau mencoba menggunakan kecepatan untuk kabur dari jarak pesonaku. Lalu admin mengeluarkan skill absolut hanya. Admin dalam area pesonanya berkata, sayang sekali, tapi aku bisa membuat ruangan ini dalam 1 detik. Tidak ada jalan keluar. Perlahan gerakanmu akan menurun drastis. Ini akan terus melambat seperti kau tidak bisa bergerak. Di sana terlihat gerakan Black Dog yang melambat di area pesona admin itu. Admin berkata, yang perlu aku lakukan hanyalah mengikuti seluruh jejak yang kau tinggalkan, dan aku pasti akan menemukanmu dengan kematian. Lalu admin berhenti. Terlihat jejak gerakan Black Dog yang melompat menuju ke atas. Admin melihat jejak itu dan berkata, percuma, tidak peduli kemanapun kau lari, tetap akan percuma. Sambil ia ikut melompat ke atas, admin berkata lagi, bahkan jika kau lari ke pojokan gelap, kau hanya bisa menungguku ke tempat itu. Matilah. Lalu pedang admin mengarah ke Black Dog itu, tapi tiba-tiba terlihat pedang yang beda yang berlumuran darah di sana. Admin terkejut dan terlihat 2 tebasan di sana. Ternyata tebasan itu mengenai admin di dadanya. Admin terkejut dan terjatuh. Ia berkata, bajuku jadi sangat kotor. Bagaimana dia bisa menyerang di dalam pesonaku? Black Dog berkata, aku memang tidak bisa berbuat semuanya di dalam pesonamu, dan kau bisa menghentikan pergerakan tubuhku, tapi kau tidak bisa menghentikan skillku. Terlihat skill dari Black Dog yang ternyata juga membawa 3 pedang di sana, seperti skill Zoro di komik sebelah, dan nama skillnya adalah The Divine Soldier Dragon. Admin bengong berkata, apakah itu skill ketiga Swordman? Yang menyerangku adalah seekor naga. Aku terlalu lengah. Kau sengaja tidak mengaktifkan skillmu dari awal. Kau tidak ingin aku mengetahuinya. Black Dog berkata, dasar bodoh sekali. Admin emosi berkata, ku ketahui tempatmu. Sambil ia melompat ke arah Black Dog, dan Black Dog juga melompat menyerangnya. Di sana terjadi benturan aura kekuatan dari kedua belah pihak itu. Black Dog berkata, kau hanyalah sampah yang tidak bisa mengalahkan challenger rank high. Lalu terlihat mulut naga yang akan menggigit pedang di sana, dan Black Dog yang menebas dengan skill Quadra The Sea Dragon Blade yang menebas admin di sana. Black Dog berkata, inilah yang bisa aku lakukan. Apa kau mengerti, pria berkacamata? Admin berkata, aku tidak tahu jika akan melakukan kesalahan sebodoh ini. Ini kekalahanku. Aku mengambil kembali kata-kataku. Kau bukan seorang pecundang. Sampai punya murid berbakat sepertimu, gurumu pasti bangga. Sekarang aku merasa sedikit cemburu dengan gurumu. Aku juga punya murid, atau harus kukatakan seorang yang suka mengikutiku. Akan sangat bagus jika dia bisa menjadi sepertimu, seorang murid yang tidak mempermalukan gurunya, dan juga menjadi seorang challenger yang lebih kuat daripada gurunya. Tapi apa yang sangat kuinginkan sekarang adalah melihatnya berhenti menungguku seperti orang bodoh. Petualangannya dengan bantuanku berakhir di sini sekarang juga. Sambil Black Dog terdiam dan membayangkan masa kecilnya saat bersama gurunya. Gurunya berkata, jadilah anak yang baik dan tunggu aku. Oke, aku akan membawakanmu ayam goyang untukmu. Sedangkan di sisi admin ia berkata, hei, jika kau tidak membunuhku sekarang juga, aku tidak akan ragu menghukum dirimu dengan dosamu yang berikutnya. Sambil Black Dog pergi berkata, aku akan menunggumu. Sedangkan di sisi Kiwu, ia remuk dihajar oleh Jenderal Berker yang sangat emosi menghajar Kiwu bertubi-tubi. Jenderal Berker berkata, bocah sialan. Kiwu berkata, kelihatannya kau terlalu mengandalkan skill Holy Shieldmu, dan hasilnya ketahanan fisikmu menjadi lemah. Tidak seperti dirimu, aku seseorang yang tumbuh dengan dihajar habis-habisan oleh seseorang yang sangat kuat. Kin berkata, bagus, lihat betapa percaya dirinya Kiwu, dia pasti akan menang melawannya. Hilda berkata, meskipun begitu, aku sedikit khawatir dengan Kiwu. Ketahanan fisik anggota tubuh Colby tidak sekuat Kiwu, tapi dia menggunakan Holy Shield di seluruh armornya, jadi dia bisa menangkis hampir seluruh serangannya. Dibanding lukanya, anggota Colby hanya sedikit terluka. Di sisi lain, Kiwu menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menahan seluruh serangan. Kiwu berkata,
Perubahan macam apa itu? Baju hanya lebih bersinar saja. Lihatlah betapa mudahnya aku menghancurkan itu. Tapi tetap saja jika mengenai perubahan, biarkan aku menunjukkan perubahanku juga. Ternyata Hiwu mau berubah. Bentuk Hiwu berlumuran darah. Ada kok jadi bentuk Hiwu berlumuran darah. Aku kira jadi monster. Ada. Bagaimana menurutmu? Barker berkata, bocah, apa kau mengejekku? Akan kubuat kau menyesalinya. Lalu terlihat perubahan Barker menggunakan Holy Shield Assemble. Terlihat kepalanya yang menjadi penuh sampai kepalanya tidak nampak. Gin terkejut berkata, perubahan apa itu? Jika aku terkena perubahan itu, aku mungkin akan mati lebih dari 100 kali. Barker berkata, ini adalah seluruh kombinasi dari Holy Shieldku yang menghasilkan perisai terkuat sepanjang masa. Ini bahkan lebih kuat daripada yang kau bayangkan. Lalu ia melompat melesat ke arah Hiwu dengan cepat. Hilda berkata, kekuatan tekanannya tinggi sekali. Hiwu cepat menghindar. Sedangkan di sisi Hiwu, ia malah tersenyum. Lalu ia membayangkan dan terlihat flashback sebuah bis di dalamnya yang terlihat banyak penumpang, dan di dalamnya orang berkata, hei bocah, kenapa kau sangat tidak sopan pada orang tua? Dan di sana Hiwu terdiam saja. Orang itu berkata lagi, apa kau tidak lihat betapa susahnya orang di usiaku untuk berdiri? Minggir, biarkan aku duduk, dasar bodoh, bocah bodoh tanpa orang tua. Di sana Hiwu hanya berkata, tapi sambil ia pun takut. Lalu orang itu duduk di tempat Hiwu itu dan Hiwu berdiri menunduk di sana. Lalu sopir berkata, kau tidak melakukan hal yang salah, jadi tetap angkat kepalamu. Jangan lupa Hiwu, kau tidak seperti yang sebelumnya. Ternyata sopir itu seakan-akan seperti bos Dewa di sana. Orang tua gundul yang duduk tadi ketakutan karena ada Hiwu yang besar yang berkata, kau benar. Orang tua gundul berkata, apa yang kau lakukan? Ternyata ia dilempar dari bis itu keluar. Lalu di sisi sekarang, tangan Hiwu mengeluarkan cahaya. Ia berkata, aku tiba-tiba kepikiran sesuatu. Bagaimana jika aku menjadikan Demon Blade sebagai peluru? Wah, ini pasti sakit. Di sisi Barker, ia menuju ke arah Hiwu dengan melompat tadi. Ia menggunakan skill Super Halloween Meteorite Force. Ia berkata, akan kuhancurkan menjadi serpian debu. Pergilah ke neraka. Lalu Hiwu berkata, siapa yang akan mati? Aku benar-benar penasaran. Sambil ia mengaktifkan Natural Flow skillnya juga. Dan duar, terlihat ledakan besar dari senjata Hiwu itu mengarah ke Barker hingga membuat Holy Shield-nya pecah berceceran karena ledakan itu tadi. Ledakan dari senjata baru Hiwu itu dan bersambung.